Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program One on One dan masih bersama saya Fani Imaniar. Narasumber saya malam hari ini Bang Dolfi Rompas selaku kuasa hukum dari Mario Dandisatrio yang merupakan pelaku atau tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Bang Dolfi, kembali ke pertanyaan saya tadi sebelumnya gitu terkait dengan motif. Ini juga menjadi salah satu pembicaraan tentunya di kalangan warganet, karena lagi-lagi kasus ini kan sebenarnya muncul pertama kali karena viralnya oleh warganet seperti itu. Gak bilang sama Bang Dolfi gitu, kenapa dia sampai bisa seemosi itu? Tidak ada, jadi semua kan itu disampaikan ke penyidik ya. Jadi kami juga ini kan hanya mendampingi. Jadi kami juga tidak artinya terlalu banyak berbicara dengan klien kami di luar dari konteks ya, yang fakta ya. Jadi kami juga menyampaikan agar supaya silakan klien kami itu menyampaikan semua fakta-fakta yang ada. Gitu. Dan ya seperti itulah fakta-fakta yang ada itu, yaitu berawal dari cerita itu. Tapi motif itu pasti akan ditanyakan Bang dalam persidangan nanti. Iya, artinya apapun itu ya kan pasti ya. Ya, dan kami artinya dalam hal ini semua dikembalikan kepada klien kami ya kan, karena faktanya beliau lah yang mengetahui ya pada saat di TKP ya. Tapi sampai semarah itu Bang Dolfi, lagi-lagi kalau saya sih bicara dari kacamata perempuan ya gitu. Biasanya kan suka ada perasaan yang bermain tentunya dalam hal ini ya begitu. Kalau boleh tahu hubungan antara klien Anda dengan saudari AG ini sudah berapa lama? Nah itu saya belum mendapat informasi yang clear ya. Tapi nanti akan ada dalam. Tapi nanti lagi-lagi akan dalam pemberkasan. Ada nanti pasti itu. Kita tunggu berarti nanti terkait dengan detailnya seperti itu ya. Lagi-lagi nanti akan dibuka dalam persidangan. Bang, kita masuk lagi ke dalam kasus kemudian berujung kepada rekonstruksi yang kemarin kita lihat. Ini kalau misalnya dari proses rekonstruksi dengan apa yang disampaikan dalam BAP semuanya tidak ada yang berbeda ya? Ya, memang kemarin itu kan pertama-tama ya perlu kami sampaikan ya, tentunya harus kami semua ya, dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum dan juga ya masyarakat tentunya harus mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana rekonstruksi kemarin itu berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Itu dulu yang perlu harus kami sampaikan gitu ya. Harus berterima kasih bahwa para penyidik tentu sudah bekerja dengan baik ya, kerja profesional dan sudah sesuai ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu kami juga sampaikan ya, di mana pada saat rekonstruksi ada mungkin dua hal yang perlu kami sampaikan juga, bahwa yang pertama terkait dengan ada ucapan yang selama ini juga telah viral ya, ada di video yang viral itu kan ada ucapan kata free kick. Karena itu ada dalam BAP. Nah, di dalam BAP dari klien kami itu, klien kami menyampaikan bahwa free kick itu diucapkan oleh tersangka S. Ya, tersangka S. Namun pada saat rekonstruksi, saudara S membantah. Nah, kami sempat menanyakan kepada klien kami yang benarnya seperti apa gitu. Klien kami tetap menjawab bahwa itu benar kok. Yang menyampaikan itu adalah saudara S. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga keterangan yang disampaikan oleh klien kami ya, pada waktu di BAP, yaitu terkait dengan pada saat di tempat ya peristiwa itu, atau pada saat malam itu ya, pada saat kejadian, di mana klien kami itu menurut klien kami ya, yang disampaikan di dalam BAP nih ya, yang sudah disampaikan ke dalam BAP, bahwa beliau sempat ingin membawa korban ke rumah sakit. Setelah kejadian itu sebenarnya? Ya, pada saat itu ya. Pada saat itu. Artinya pada saat itu. Jadi menurut klien kami itu beliau ingin membawa ke rumah sakit, namun dilarang oleh salah satu saksi. Siapa? Ya, itu tidak tahu. Tidak disebut oleh klien Anda? Tidak disebut. Jadi waktu itu sempat mau minta untuk dia bawa ya. Jadi dia menawarkan untuk membawa ke rumah sakit. Tapi klien tersebut atau katakanlah saksi tersebut bukan berada dalam 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ini nanti perlu kami mungkin akan coba memastikan lagi. Karena kan hari ini kan lagi pemeriksaan, makanya saya coba minta tim saya untuk nanyakan lagi soal itu. Ini sedikit ada yang kontradiktif sebenarnya Bang. Kalau lagi-lagi bicara dari perspektif saya gitu, warga yang melihat dari luar gitu. Ketika melakukan tindakan seperti itu gitu, kan hitungannya tidak normal ya dilakukan oleh manusia
segala usia siapapun itu gitu, sampai penganiayaan tersebut ya sebegitunya begitu kan ya Bang Dolfi. Kemudian klien Anda ingin membawa ke rumah sakit, tidak dijelaskan gitu, ada perbedaan yang cukup kontradiktif di sini gitu, dari kasus A sampai dengan aftermath-nya seperti apa gitu, tidak dijelaskan. Memang tidak ada penjelasan, cuman beliau menyampaikan pada waktu pemeriksaan ya. Jadi beliau menyampaikan seperti itu, bahwa beliau setelah itu beliau ingin artinya membawa lah korban ke rumah sakit. Why? Ada penyesalan kah? Itu saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya klien kami pada saat itu ya. Tapi kalau ketika Abang bertanya gitu, kondisi Mario sekarang, ya katakanlah dalam proses hukum ini berjalan gitu, ada rasa penyesalan itu? Ya dari pada saat di Polres Jakarta Selatan ya, itu memang beliau selalu menyampaikan bahwa menyesal ya atas kejadian ini. Juga menyesal atas perbuatannya, ya kan, merasa bersalah lah, ya beliau udah menyatakan ini merasa bersalah dan selalu menanyakan keadaan korban. Every day. Ya setiap kami bertemu selalu bertanya bagaimana, maaf ya saya sebut nama, jadi bagaimana keadaan David saat ini. Ya kami tidak bisa juga memberikan jawaban pasti, hanya kami menyampaikan seperti apa yang kami dengar di media bahwa sudah ada perkembangan, tapi kondisi realnya seperti itu seperti apa kami tidak tahu gitu, ya kan? Oke. Jadi ya sempat menanyakan kondisi. Iya, selalu menanyakan dan setiap kali bertemu ya kami berdoa untuk korban. Soalnya kan yang terpotret di layar kaca kita gitu, ketika waktu ditetapkan sebagai tersangka, posisinya tidak terlihat seperti orang yang ya katakanlah merasa bersalah ya. Lagi-lagi kan kita bicara mengenai gestur gitu kan, gestur orang bersalah dengan gestur orang yang merasa bersalah dengan yang tidak kan biasanya terlihat. Nah, waktu itu kami melihatnya kalau di layar sih kondisi klien Anda tampaknya sih biasa-biasa saja seperti itu. Belum mungkin muncul rasa penyesalan tersebut, atau bagaimana mungkin dari kacamata perspektif kuasa hukum yang lebih intens bertemu dengan dia bisa klarifikasi. Kalau soal itu kan kami juga tidak bisa memastikan ya. Itu kan mungkin harus ahlinya ya. Iya. Karena ada ahli yang juga pernah saya dengar bahwa memang ada sikap-sikap seperti itu. Tapi realnya ya artinya yang sesungguhnya apa yang ada di pikiran dia kan kita tidak bisa memastikan. Ya itu yang mungkin perlu juga artinya kami sampaikan bahwa ya apakah memang dia bersikap seperti itu, tapi seperti apa rasanya di dalam pikiran dia itu kan kita tidak tahu. Abang, kita masuk lagi ke proses rekonstruksi ya, lagi-lagi karena kan sebenarnya informasinya udah banyak beredar di media sosial, kabar mengenai sepatu mahal yang dipakai oleh klien Anda. Itu betul lagi-lagi, itu sepatunya dia sendiri atau katanya penyidik bilang itu sepatunya penyidik gitu, tapi kok ya bisa pas ukurannya? Ya, kalau soal sepatu memang ya kan ada di dalam video viral itu kan juga terlihat sepatu yang digunakan. Sepertinya berbeda ya. Jadi, gitu. Tapi saya tidak bisa memastikan itu sepatu siapa gitu. Mungkin ya apa yang dikatakan oleh penyidik, saya rasa mungkin ya lebih tepat ya. Penyidik tapi yang kok tahu ya pas gitu, maksudnya ukurannya pas, kemudian juga pas dengan brand yang digunakan oleh Mario pada saat kejadian gitu. Hence di proses kalau sepatu kami pastikan memang agak beda dengan yang dia pakai pada saat di kejadian ya. Karena di video kan ada tuh kita lihat. Namun itu milik siapa, dari mana ya kita tidak tahu. Mungkin apa yang disampaikan oleh penyidik mungkin lebih benar ya. Tapi kalau barang-barang pribadi Mario dibawa kan ke ketahanan? Iya, semua yang dipakai pada saat kejadian kan menjadi barang bukti ya. Dan maksudnya barang-barang pribadi Mario sendiri juga saat ini ada di tahanan? Iya, semua kan jadi barang bukti. Baik. Abang, aku juga masih mau gali terkait dengan hubungan antara para tersangka ini gitu ya, antara Mario dengan saudara S gitu. Ini memang sudah berteman lama? Kalau dengan S saya nggak tahu juga. Jadi sampai bisa terkait hubungan mereka itu saya kurang bisa menjawab ya, karena saya tidak tahu pasti berapa lama hubungan persahabatan mereka gitu. Di BAP juga tidak tertulis atau termaktub gitu? Mungkin ada. Namun kan kita mengikuti pemeriksaan itu sudah di pemeriksaan yang kedua di Polres. Dalam reka adegan, anak Rafael Alun Jadi yang dituangkan dalam BAP itu benar-benar pure dari kacamata Mario Dandi. Iya,
Semua berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien kami. Tidak ada artinya ditambah atau dikurang. Itu artinya tidak ada dari luar ya. Jadi tidak ada dari pihak eksternal mengatur-ngatur, tidak ada. Tidak ada pendampingan dari kuasa hukum juga? Awal tidak ada. Waktu pemeriksaan pertama tuh tidak ada memang. Waktu BAP pertama berarti Mario Dandi sendirian? Sendiri ya. Waktu di Polsek itu sendiri beliau. Sedikit berbeda ya dengan pelaksanaan KUHP atau KUHP pada umumnya gitu terkait dengan. Ya. Artinya kami melakukan pendampingan itu setelah di Polres. Bang Dolvi tidak kepikiran buat bertanya gitu, kenapa kok tidak ada kuasa hukum ya, atau mungkin dari pihak kepolisian kan dalam hal ini mungkin prosesnya mau artinya biar cepat lancar juga kan. Oke. Soalnya lagi-lagi banyak yang simpang siur nih Bang. Sebenarnya tidak masalah sih ya mau mungkin didampingi atau tidak ya. Mungkin itu adalah kalau pendampingan itu kalau ada hak. Namun kan yang terpenting adalah keterangan yang diberikan. Iya. Ya kalau keterangan diberikan itu sesuai fakta kan itu ya. Nah, bicara mengenai keterangan yang diberikan oleh klien Anda, Bang, kalau misalnya kita melihat gitu dari informasi kemudian juga yang disampaikan tentunya oleh Polda Metro Jaya, ini katanya Mario atau klien Anda dinilai tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, sempat dibilang seperti itu. Terus kemudian pihak kepolisian kemudian ya akhirnya jadi menyesuaikan dengan alat-alat bukti yang ada. Dan akhirnya ada penggunaan pasal baru gitu, 355 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP lebih sudah dan subsidiar lainnya. Dari kacamata kuasa hukum lagi-lagi, pasal yang digunakan ini apakah tepat? Kalau masalah pasal kan itu kewenangan penyidik ya. Kami juga tidak bisa mengomentari lebih. Biarlah ini berjalan dulu ya, berproses ya. Nanti mungkin akan tibanya di tiba yang saat yang tepat ya. Mungkin di pengadilan. Penganiayaan berencana, Bang. Bagaimana? Penganiayaan berencana. Ya itu kalau berbicara pasal kan kami tidak bisa mengomentari lebih ya, itu kan kewenangan penyidik. Tapi Abang kasih tahu sama Mario, klien Anda gitu, ini ada kemungkinan besar gitu. Kan pada saat di BAP kan dia baca. Penganiayaan dengan penganiayaan berencana. Ya dia baca ya, jadi klien kami membaca. Dia setuju-setuju saja ya, katakanlah ya gimana gitu menanggapi ini kok pasalnya jadi begini kan gitu. Persoalan bukan setuju atau tidak ya. Kan persoalannya kalau sudah ditetapkan oleh penyidik kan ya itu kita hormati dulu kan. Ya, lagi-lagi akan masuk pemberkasan. Ya, nanti kan di pengadilan baru akan diuji. Oke. Ya, berdasarkan fakta-fakta ya. Selama katakanlah selama pemeriksaan BAP ini, Bang, dari klien Anda kemudian juga sesama tersangka lainnya dan juga saksi-saksi lainnya, apakah sempat ada kontak atau sempat bertemu begitu di kepolisian? Setahu saya sih dipisah ya. Dipisah pemeriksaan semuanya. juga terpisah. Jadi pertemuan terakhir antara semua teman-teman ini itu kapan? Kalau di pemeriksaan sih setahu saya udah terpisah ya. Enggak, bukan maksud saya sebelum akhirnya diperiksa akhirnya. Pada saat awal-awal mungkin setelah kejadian. Kejadian mungkin ya. Setelah kejadian masih sempat ketemu lagi? Itu saya tidak tahu karena itu di Polsek kan. Oke. Ya, kalau di Polres sih udah dipisah ya pemeriksaannya. Oke, itu soalnya masih ada lagi beberapa kan saya sempat berdialog juga, sempat menanyakan terkait dengan perspektif dari sesama tersangka lainnya gitu, baik dari pihak Shane Lucas maupun juga dari saudari AG. Tapi itu kayaknya akan kita gali lagi di segmen berikut ya Bang, segmen terakhir. Pemirsa program One on One masih akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.